Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang kita akan menjelaskan tentang khiyarus syarat. Wa minha khiyarus syarti idza syarata al-khiyara lahumā aw li ahadihima muddatan ma'lumatan. قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا رواه أهل السنن. Di antaranya, yaitu di antara sebab-sebab syar'i yang menjadikan sebuah akad tidak lazim. Sebelumnya muallif mengatakan idza waqa'al 'aqdu shara laziman. Bila akad telah terjadi, maka akad itu lazim, niscaya, mengikat dan tidak bisa dilepas ikatannya kecuali bila ada sebab-sebab syar'i. Di antaranya telah kita jelaskan sebelumnya khiyar majlis, dan di antaranya lagi khiyarus syarat. Yang dimaksud dengan khiyarus syarat, kata muallif, idza syaratal khiyara lahuma aw li ahadihima muddatan ma'lumah. Apabila mensyaratkan khiyar untuk keduanya atau salah satu keduanya dalam waktu yang ditentukan. Khiyar majlis, hak dari penjual dan pembeli untuk tidak melanjutkan akad jual belinya selagi dalam majlis, ini ditetapkan oleh syariat. Rasulullah menetapkannya, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Adapun khiyar syarat, selesai majlis sudah, tapi sebelum majlis berpisah, salah satunya mensyaratkan untuk mendapatkan khiyar, hak tidak melanjutkan akad dalam waktu yang ditentukan. Berarti khiyar ini dibuat dan disyaratkan oleh orang yang berakad. Kalau khiyar majlis ditetapkan oleh syariat. Bila khiyar ini tidak mereka buat, maka tidak ada khiyar syarat. Berbeda dengan khiyar majlis. Walaupun si penjual mengatakan, oh tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak, selagi masih dalam majlis. Karena menetapkan inilah syariat. Rasulullah SAW menetapkannya. Berbeda dengan khiyarus syarat, bila mereka tidak menetapkannya, si pembeli umpamanya diam saja, dan penjual juga diam saja, dan juga tidak ada tertulis di kwitansi pembelian bahwa barang dapat dikembalikan selama sekian hari. Maka gagal atau gugur atau tidak ada sama sekali khiyar syarat. Tapi bila salah seorang mereka mensyaratkan khiyar dalam waktu yang tertentu, seumpamanya pembeli mengatakan, ini saya beli, tapi beri saya waktu berpikir sampai esok hari, sampai sore hari besok. Walaupun dia tidak menjelaskan alasannya atau penyebabnya apa, dan disetujui oleh penjual, keesokan harinya sebelum waktu berakhir, hak dari pembeli untuk mengembalikan barang, mengambil uangnya kembali, walaupun dia mengatakan tidak ada masalah. Ditanya oleh si penjual, memang ada apa dengan barangnya? Tidak ada apa-apa, tetapi saya hanya tidak mau beli saja. Hak bagi pembeli untuk mengatakan demikian bila dia menetapkan khiyar syarat. Dan khiyar ini disyariatkan liraf'id darar, untuk mengangkatkan kemudaratan bagi penjual dan pembeli. Terkadang seseorang terlalu tergesa-gesa membeli barang sehingga dibeli dia. Bila dia tidak mensyaratkan khiyar, setelah berpikir lagi, ternyata dia menyesalinya. Bila akad sudah lazim, tidak ada hak untuk dia bisa mengembalikan. Oleh karena itu, syariat menetapkan adanya khiyar majlis dan adanya khiyar syarat ini agar mereka keredoannya benar-benar tidak diakhiri dengan penyesalan dalam jual beli tersebut. Bila kita katakan hak khiyar syarat ini dalam waktu tertentu, berapa waktu maksimalnya? Para ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan batasan maksimal dalam khiyar syarat hanyalah 3 hari. Lebih dari 3 hari gugur hak khiyar dari pembeli. Berdasarkan hadis-hadis tentang waktu khiyar, tentang khiyar tasriyah, khiyarul aib, dan khiyarul bai' al-mustarsil, itu Rasulullah mengatakan falahu bil khiyari salasata ayyam. Dia memiliki hak khiyar selama 3 hari. Dalam mazhab yang lain, mazhab para ulama dalam mazhab Hanabila, tidak ada ketentuan waktunya. Karena Rasulullah menetapkan 3 hari bukan berarti perintah untuk 3 hari. Maka baginya hak khiyar selama 3 hari. Lebih dari itu maskutun an, tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan hukum asalnya boleh berdasarkan sabda beliau, al-muslimun ala syurutihim, bahwa orang-orang muslim tersebut berdasarkan syarat-syarat yang mereka buat. Dan syarat yang mereka buat bisa jadi 3 hari, bisa jadi seminggu,
bisa jadi sebulan, tergantung kesepakatan mereka berdua dan jenis barang yang mereka beli tentunya. Berbeda kalau orang membeli seekor hewan dengan membeli sebuah pabrik. Berpikir untuk pabrik tersebut, barang yang dibelinya pabrik tentu lebih lama, apalagi yang besar umpamanya. Maka pendapat yang terkuat dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, mutlaknya sabda Rasulullah SAW bahwa orang Islam itu memenuhi persyaratan mereka, maka dikembalikan kepada mereka berdua selagi mereka masih ridha. Dibenarkan waktu maksimal khiyar syarat itu lebih dari 3 hari, tetapi tidak boleh waktunya tidak jelas. Dia mengatakan, beri saya khiyar selama beberapa waktu, berapa hari. Dia tidak menjelaskan, maka ini tidak boleh karena mengandung unsur gharar. Juga tidak boleh dia mengatakan atau si penjual mengatakan, barang ini saya jual dan kapanpun Anda kembalikan, saya terima. Ini takbid, tidak dijelaskan waktunya selama-lamanya. Maka ini juga tidak boleh karena mengandung unsur gharar yang menyebabkan si penjual dan pembeli tidak bisa menentukan, penjual umpamanya tidak bisa menuliskan sebagai sebuah keuntungan karena siapa tahu nanti setelah 5 tahun dikembalikan oleh si pembeli. Maka dengan demikian, persyaratan dalam pengembalian barang, return atau pengembalian barang dengan mendapatkan uang kembali atau refund dinamakan dalam istilah mereka, itu harus ada waktu. Ditulis umpamanya dalam kwitansi pembayaran bahwa barang yang telah dikembali untuk item ini dapat ditukar atau dikembalikan uangnya, refund, selama 3 hari. Atau ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, dan ada yang sekian hari dan sekian bulan. Tidak masalah. Ini masuk bagian dari khiyar syarat. Kapan berakhirnya waktu khiyar ini? Dengan berakhir waktunya. Bila disyaratkan 3 hari, berlalu 3 hari, tanpa si pembeli datang untuk mengatakan, ya udah saya sekarang jadi beli. Tidak perlu. Berakhir waktu, langsung akad menjadi lazim dan niscaya tidak bisa lagi ditarik. Kemudian dalam waktu khiyar ini, tidak dibolehkan si pembeli tasarruf. Tasarruf atau dia menjual barang tersebut atau menghibahkan barang tersebut tidak boleh. Karena bila kecuali si penjual mengatakan saya tidak memiliki hak khiyar, tapi Anda boleh hak khiyar. Kalau ini dikatakan oleh si penjual, maka boleh dijual oleh dia, tergantung si pembeli. Tapi kalaupun pembeli mengatakan saya pun ada hak khiyar selama waktu itu, artinya suatu saat umpamanya dijual beli tanah seperti umpamanya, penjual pun mengatakan, pembeli mengatakan beri saya khiyar 3 hari. Penjual mengatakan saya juga memiliki akhir 3 hari. Artinya, setelah sehari umpamanya, si penjual mengatakan, sekarang saya batalkan hak khiyar, saya cabut barang kembali, boleh? Boleh. Ternyata umpamanya ada yang membeli yang lain, atau suatu hal dia tidak jadi menjualnya lagi, kalau ternyata butuh barang tersebut, boleh hal ini. Kalau si penjual menafikan hak khiyarnya, saya tidak ada hak khiyar, boleh pada waktu itu si pembeli menjualkan atau bertasarruf atau memindah tangankan, mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Selama dalam masa hak khiyar syarat ini, status kepemilikan barang berada di tangan siapa? Status kepemilikan barang berada di tangan si pembeli. Dan status kepemilikan harga barang, yaitu uang, imbalan dari barang, berada di tangan si penjual. Maka bila barang ini memiliki manfaat dan digunakan oleh si pembeli yang dia mensyaratkan khiyar syarat, haknya dia dan tidak boleh si penjual meminta kompensasi dari imbalan dari barang yang dipakai dia. Umpamanya dijual mobil, dibeli oleh seseorang dan dia mensyaratkan hak khiyar dia selama 2 hari. Hari pertama mobil dibawa perjalanan keluar kota, perjalanan 400 kilo. Hari kedua dibawa perjalanan 200 kilo. Sebelum waktu khiyar syarat dia mengatakan, saya tidak jadi beli dan kembalikan uang saya. Hak dari si pembeli untuk melakukan demikian. Dan tidak halal bagi penjual mengatakan, oh ini kilometernya sudah Anda gunakan 600 kilometer. Anda harus bayar sewa ini. Sewa dari perjalanan 600 kilometer ini. Umpamanya minta 500 ribu dan sekian ratus ribu sebagai imbalannya. Tidak ada hak bagi si penjual mengatakan demikian. Karena dalam syariat, hak barang milik pembeli pada saat itu. Al-kharaju bit-taman. Imbalan hak dia menggunakan barang ini karena imbalan risiko barang di tangan dia. Andai barang itu hilang dan hancur, terjadi tabrakan. La qadarallah. La samahallah, terjadi tabrakan. Dan mobil total loss, hancur sama sekali, tidak bisa dimanfaatkan. Siapa yang rugi? Rugi pembeli. Tidak bisa dia mengatakan saya tidak jadi jual beli lagi.
saya tidak jadi membeli lagi. Karena barang sudah berubah bentuknya, sudah tak ada tasarruf. Sebagaimana risiko dia menanggung, maka seluruh manfaat yang munfasil, yang terpisah dari barang milik si pembeli. Tidak boleh si penjual meminta imbalan dari hal ini. Dan manfaat dari barang yang ada di dalam barang dan tidak terpisah, menurut jumhur para ulama, ini milik si pemilik barang bila dikembalikan. Dibelinya mobil atau dibelinya sapi. Selama dia mensyaratkan khiyar 3 hari. Selama 2 hari sapi dirawat dengan baik. Diberikan makanan, diberikan vitamin, diberikan obat dan lain-lain. Sehingga sapi bertambah gemuk dan bertambah dagingnya, umpamanya beratnya bertambah 10 kilo. Ketika si pembeli tidak jadi membeli, atau andai pun penjual memiliki khiyar syarat juga, saya tidak jadi jual. Lalu pembeli mengatakan, Anda harus bayar. Ini pertambahan dagingnya, pertambahan beratnya 10 kilo. Bayar per kilonya sekian puluh ribu. Tidak ada hak bagi pembeli mengatakan demikian. Karena manfaat ini ngikut kepada barang dan bukan terpisah. Ini beberapa hal dalam permasalahan khiyar syarat. Tapi perlu diingat, khiyar syarat tidak boleh dilakukan dalam akad tukar menukar uang atau akad sharaf. Tidak juga boleh dilakukan dalam akad tukar menukar uang dengan uang, juga uang dengan emas. Tidak bisa seseorang beli emas, saya beli emasnya ini, tapi beri saya hak khiyar selama 1 hari. Jadi atau tidak? Tidak boleh. Menurut jumhur para ulama, karena ini akad saraf ini, jual beli emas dan tukar menukar uang, itu disyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya, dan biyadin tunai. Bila ada khiyar syarat, dia menjadi semi tunai. Karena ada kemungkinan nanti dikembalikan oleh si pembeli dan akad tidak menjadi tunai lagi. Bahwa khiyar syarat adalah salah satu solusi bagi para pedagang, para investor, para pengembang kayaannya dengan cara penjual barang dengan tidak tunai. Solusi ini disampaikan oleh Ibn Qayyim dalam salah satu buku beliau, yang beliau mengatakan bila seseorang menjual barang dengan tidak tunai yang berdasarkan permintaan si pembeli. Datang seseorang meminta barang kepada saya beli dari Anda umpamanya 1 set kursi jenis ini. Jelas, saya tidak milikinya. Saya harus beli dulu dari tempat yang memiliki barang yang diminta. Saya sekarang kan akan menanggung risiko, akan menghadapi risiko. Risikonya nanti setelah saya beli, dia tidak jadi beli kan? Bisa jadi tidak jadi beli, karena bila saya ikat, dia harus bayar DP dahulu di awal, saya menjadi DP kan bagian dari akad jual beli, bagian dari harga. Berarti saya menjual barang yang belum saya miliki. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada ikatan apapun juga, agar akad jual beli pesan dia kepada saya menjadi boleh. Karena tidak ada ikatan apapun juga, saya akan mengalami risiko ini. Setelah nanti saya beli, kemudian saya panggil dia, Pak, ini sudah saya beli 1 set kursi yang Bapak inginkan. Dia mengatakan, oh maaf, saya nggak jadi beli. Haknya dia. Karena tidak boleh saya ikat di awal. Maka khiyar syarat merupakan solusi untuk saya. Ketika saya beli 1 set kursi tadi dari tempat penjualannya, saya katakan kepada dia, Pak, saya beli 1 set ini, harganya berapa? Sekian. Saya bayar tunai. Ini uangnya. Dengan syarat, saya memiliki hak khiyar selama 2 hari. Artinya, 1 set kursi ini bisa saya kembalikan walau tanpa sebab apapun juga. Ketika nanti ditanyakan, kenapa Anda kembalikan? Cacat atau apa? Nggak ada apa-apa, saya hanya kembalikan saja. Hak saya, Pak, ya? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau dia mau, kalau tidak mau, saya cari yang lain. Dan biasa seperti ini. Jangan ini menjadikan alasan bagi orang-orang untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sehingga dia meminta DP, meminta uang muka dari si pemesan kepada dia tadi, padahal barang belum dimiliki dia. Islam berikan solusi, dan Ibn Qayyim yang menjelaskan lama sudah. Maka ketika setelah saya beli dari pemilik barang tadi, kemudian saya tawarkan kepada yang pesan tadi, Pak, ini sudah saya beli, jadi apa tidak? Kalau jadi, ini sekarang kita bikin akad. Sekarang baru bayar DP. Kalau tidak jadi, risiko saya kecil. Hanya risiko membawa barang dari toko ke rumah saya dan membawakan kembali barang dari rumah saya ke toko. Hanya biaya itu saja. Dan memang seimbang dalam Islam antara keuntungan dan kerugian. Tidak dibenarkan kita hanya mendapatkan keuntungan dan sama sekali tidak mau menuai atau menghadapi risiko, dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Al-ghurmu bil-ghunmi. Bila Anda ingin mendapatkan keuntungan, harus ada sisi risikonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.